Pak Taufan, Makanya, kesaksian korban yang memang dalam TPKS atau tindak pidana kekerasan seksual harus kita dengar, berpihak pada korban. Tapi korban ini sendiri sudah berbohong sejak awal. Ia mengatakan disuruh berbohong. Jadi kalau ia memberikan kesaksian bahwa ada pelecehan seksual, bagaimana Komnas HAM bisa yakin dia tidak bohong lagi? saya tidak mengatakan kita 100% yakin, makanya kita katakan Kalau ada dugaan. begitu Dan mengapa kemudian, Komnas HAM mengatakan ada dugaan kuat? Iya. Dugaan kuat dari seorang yang bersaksi bohong dari pertama kali. tapi kan dimungkinkan juga bahwa dia juga di bawah tekanan kan dari suaminya. Karena ada keterangan yang kami dapatkan, 2 BAP pertama, dia hanya suruh tanda tangan. Itu kan juga, Rosi, kita juga harus punya empati ya kepada, meskipun belum tentu benar, siapa saja, apalagi ini perempuan. Kita harus punya empati Setuju, juga. Pak. Tapi saya juga ingin mengatakan saya juga berempati pada seorang ibu yang kehilangan anaknya pasti. terbunuh, ditembak Itu pasti. dengan Makanya bertubi-tubi. kami katakan extrajudicial killing supaya 340 nggak bisa lari dari situ. Tapi Bapak juga langsung mengatakan bahwa setelah berdasarkan hasil otopsi pertama dan kedua tidak ada penyiksaan, itu akan saya tanyakan berikutnya. Extrajudicial killing Dan obstruction of justice ya. obstruction of justice, tapi juga terjadi dugaan kuat terjadinya peristiwa kekerasan seksual. Iya. Komnas HAM ingin membuat satu skenario sejalan dengan apa yang dilakukan oleh Sambo untuk membebaskan dia dari hukuman maksimal. Komnas HAM tidak ada seperti skenario. pengacara Sambo. Tidak ada skenario, tidak ada upaya pembelaan. Kami berangkat dari fakta-fakta. Ada kesaksian, kemudian ada dukungan-dukungan kesaksian lain sesuai dengan pasal 25. Oke, apa kesaksian apa? Kesaksian apa Bahwa yang mereka melihat Ibu Putri menangis dalam kondisi yang di Magelang nih ya? Ya, di Magelang. Yang duren 3 sudah tutup, sudah jelas nggak ada. Kemudian juga dari saksi lain. Kemudian kami juga meminta keterangan dari psikolog klinis yang mendampinginya. Ada 2 orang ya. Setidak-tidaknya mereka berdua ini mengatakan bahwa Ibu Putri ini ketika dimintai keterangan, melakukan pendekatan dan pendalaman, tetap konsisten dengan penjelasannya. Konsisten penjelasannya Jadi apa? ini adalah Bentar, indikasi Pak, awal. Apa konsisten penjelasannya? Bahwa dia mengalami kekerasan seksual. Tidak, oke, baiklah. Tapi sejak awal ia hanya bisa menangis, ia hanya bisa mengatakan malu. Iya, enggak, pada akhirnya dia cerita detail kepada Komnas Perempuan. Kami kan minta bantuan Komnas Perempuan ya. Saya, Pak Anam, sebagai laki-laki memiliki hambatan untuk melakukan pendekatan. Karena itu kita minta teman-teman Komnas Perempuan. Dari pendalaman mereka 2 kali yang terakhir, setelah sebelum-sebelumnya hanya nangis-nangis, maka dia menjelaskan secara detail. Tapi sekali lagi, Sorry, dia menjelaskan secara detail kemana? Ke Komnas Perempuan dan Komnas HAM? di dalam tim itu ada juga Komnas HAM-nya, ada Ibu Sandrayati, ada staf perempuan. Penjelasan secara detail, karena kita tahu di Duren 3, di tempat TKP yang berisi kebohongan itu disebut meraba organ intim. Iya, itu juga dia katakan bahwa dia diminta untuk mengikuti skenario yang dibuat suaminya itu dalam bentuk BAP. Itu Pak Ketua, kalau seorang perempuan berada dalam tekanan untuk berbohong, kenapa masih lagi diberikan ruang untuk meresonansi kebohongan itu? Belum tentu kita mengatakan itu kebohongan, makanya harus diuji. Kan kami katakan, kita minta penyidik untuk mendalami dengan tindakan yang akuntabel, transparan, imparsial, dan menggunakan saintifik. Makanya salah satu yang saya usulkan waktu itu, Pak penyidik gunakan lie detector saya bilang. Atau gunakan ahli independen di luar 2 psikolog klinis.